Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Molimanai, ketemu lagi kita di channel Kayu Agung Radio, yang seperti biasa kami akan mengetengahkan bentuk-bentuk materi membahas masalah adat istiadat, tentang cerita rakyat, tentang nilai-nilai tradisi yang ada di tengah masyarakat suku Kayu Agung, maupun bentuk-bentuk dongeng ataupun cerita-cerita rakyat lainnya yang sifatnya fakta maupun yang tidak fakta. Nah, untuk Bapak Molimanai, sebelum Anda menonton channel ini, apa yang kami uraikan, jangan lupa tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk di like serta berikan komen-komen Anda. Masyarakat Kiagung, ngoji murok komu abai, panongi tentang cerita Puntianak. Cerita Puntianak montong ada luat saya cerita kon mungkawat laku tuku kabayan kantu depogo ini. Apa kabar di Asia? Alhamdulillah sehat, terus alhamdulillah. Sepertinya kita hari ini untuk membahas masalah bagian cerita-cerita misteri yang ada di tengah masyarakat suku Kayu Agung. Nah, seperti yang Kakak tembangkan tadi, itu bagian daripada cerita yang akan kita ketengahkan, yaitu mengenai tentang Puntianak. Jadi ini Kak Yus, jadi kami khusus saya sering mendengar di tengah masyarakat Kayu Agung itu tentang Puntianaknya. Iya. Yang kami ingin tanyakan pada Pak Yus sebagai narasumber materi di channel Kayu Agung Radio ini. Yang pertama nih Kanda, mengapa dikategorikan sebagai misteri cerita Puntianaknya? Perlu saya jawab sekarang? Iya. Begini ya, Sir. Memang kata-kata Puntianak itu bagi masyarakat suku Kayu Agung, ya, baik dulu sampai sekarang, seakan-akan kata-kata Puntianak itu mengandung suatu bentuk misteri, suatu hal-hal yang sifatnya sangat menakutkan dan mengerikan. Nah, apalagi bagi kaum perempuan. Kemudian kalau Puntianak atau mungkin bahasa Indonesia ada yang lain menyebutnya kuntilanak gitu. Benar ya, ya. Yang dimaksud misteri, apakah Puntianaknya mengganggu kehidupan manusia kira-kira? Nah, justru dia mengganggu kehidupan manusia, maka misteri Puntianak ini bagi masyarakat Kayu Agung dianggap sesuatu yang sangat menakutkan. Nah, sekarang mengapa menjadi ketakutan manusia mendengar tentang kuntilanak, apalagi mengkategorikan bahwa Puntianak ini termasuk misteri yang menakutkan, ya? Karena Puntianak ini merupakan sosok makhluk yang bisa dilihat bagi orang yang memiliki naluri, ya, katakanlah indra keenam, ya. Dan bagi masyarakat awam mungkin tidak bisa mendengar, tetapi dia sering mengeluarkan bebunyian seperti bayi menangis, kan, ada orang yang seperti menangis kesakitan, terjepit dan sebagainya, kan. Nah, yang selalu diganggunya adalah perempuan-perempuan yang lagi hamil. Ini yang menjadi ketakutan bagi masyarakat Kayu Agung, apalagi bagi masyarakat atau perempuan-perempuan yang lagi hamil. Nah, secara tradisi menurut suku Kayu Agung ini, cara atau kiat untuk mengusir
kuntilanak ini? Itu mungkin ada cara tertentu secara tradisi juga ya? Ya. Kalau zaman dulu, ya, rumah-rumah di Kayu Agung itu banyak rumah panggung ya. Iya. Kalau dia punya rumah panggung, otomatis punya tiang-tiang kan. Betul Pak. Biasanya orang-orang Kayu Agung melakukan suatu katakanlah trik ya untuk menyatakan mengusir kehadiran kuntilanak yang akan mengganggu lingkungan rumahnya, terutama apabila dalam rumah itu ada perempuan lagi hamil kan. Nah, orang Kayu Agung mempergunakan kapur untuk menginang atau sirih ya, kapur sirih itu. Ya, dicoretkanlah di tiang rumah, terutama tiang rumah yang bertepatan di bawah kamar tempat perempuan hamil itu tidur. Gitu. Dibuat coretan seperti katakanlah menjelma sosok tubuh manusia ya, yang hanya dibuat bundaran, garis lurus, tangan dan kaki kan. Nah, tetapi bukan hanya sekedar coretan. Ini ada bacaan-bacaan atau mantra-mantra tersendiri. Ayat-ayat yang dibaca. Iya. Nah, ayat-ayat ini kebanyakan atau dominan katakanlah karena masyarakat Kayu Agung itu mayoritas menganut kepercayaan agama Islam ya. Iya. Jadi dia melontarkan ayat-ayat yang ada hubungan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Itu secara tradisi seperti itu. Ada juga mungkin daerah lain kadang-kadang menggunakan gelang dari kunyit, dari apa namanya jiringo bangli ya Pak. Nah, itu kan kadang-kadang dengan benang 3 warna. Itu juga termasuk itu juga. Termasuk bagian-bagian daripada bentuk-bentuk trik untuk menghindari daripada gangguan kuntilanak tersebut. Begini, kenapa kuntilanak itu sangat menakutkan bagi masyarakat ya, terutama bagi perempuan hamil tadi kan? Konon katanya, menurut pendapat orang Kayu Agung, kuntilanak itu tujuannya mendekati perempuan hamil itu ya, dia menghisap darah. Darah yang dikandung itu. Iya, sehingga terkadang kandungan itu lahir belum waktunya karena pendarahan ya. Nah, hal inilah yang satu menjadi momok ketakutan bagi masyarakat Kayu Agung dan sekitarnya tentang kuntilanak ini. Nah sekarang ini Kak Yus, kondisi atau misteri ini mungkin masih dipercaya oleh orang Kayu Agung sampai sekarang. Kondisi sekarang. Ya karena ini merupakan nilai tradisi kan, dari bentuk kepercayaan kan atau keyakinan. Sampai sekarang masyarakat Kayu Agung itu, terutama yang tinggal di bagian pedesaan-pedesaan atau perkampungan kan, yang katakanlah dia masih menganut paham-paham orang-orang lama, kan. Masalah kuntilanak ini masih dilakukan, masih menjadi suatu momok ketakutan bagi masyarakat. Nah, karena apalagi kuntilanak ini atau kuntilanak ini merupakan suatu bentuk makhluk yang tidak bisa dilihat. Nah, biasanya ada tanda-tanda kehadiran daripada kuntilanak ini kan, malah di dunia maju sampai sekarang masih terkadang menjelma. Tengah malam ada suara tangisan yang seakan-akan orang terjepit ya. Itu terkadang dia menyamakan dengan suara-suara bayi lahir kan. Nah, ini satu pertanda kalau di lingkungan rumah tangga itu terdengar suara tangisan tersebut dan kebetulan ada perempuan lagi hamil, ini sudah bisa dipastikan ya. Sudah dapat dipastikan bahwa kuntilanak itu ada di situ. Ya. Jadi sesuai pertanyaan di akhir tadi ya, apakah misteri kuntilanak ini dari dulu sampai sekarang masih ada? Ya, jawabannya sampai sekarang masih menjadi momok ketakutan bagi masyarakat suku Kayu Agung. Walaupun kondisi sudah maju, dunia maju,
Kalau dulu mungkin banyak hutan, Iya. belum banyak penerangan, tapi sekarang kondisi listrik PLN sudah Iya. masuk, itu pun masih menjadi momok juga. Iya. Mm-mm. Nah, bedanya kan, kalau zaman dulu kan, kita kan kondisinya ya gelap kan, Iya, iya. kebanyakan. Apalagi sudah maghrib itu alam sekitar kita kan sudah Udah berubah. gelap kan. Iya, iya. Hanya kita dapat bantuan dari penerangan mungkin cahaya dari langit kan, Iya. ada bintang bulan kan. Iya. Tapi kalau lingkungan rumah itu jarang sekali ada penerangan-penerangan. Nah, saat kesepian seperti itulah orang Kayu Agung berpendapat kalau sudah dekat maghrib, perempuan hamil jangan lagi berada di luar rumah. Iya, iya. Tapi sekarang kan dunia kita sudah berbeda. Iya, iya. Semuanya sudah punya teknikal kemajuan kan. Jadi penerangan itu sudah dibantu oleh penerangan listrik. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak atas informasinya Kak Dayus. Artinya walaupun kondisi dunia maju, dunia sudah terang benderang, artinya momok misteri kuntilanak ini pun masih tetap dipercaya di Ya. tengah-tengah masyarakat Sukego. Tidak pun Sukego, di tempat lain pun begitu, seperti Ya. walaupun tidak tinggal di desa tapi di kota pun Ya. masih juga. Saya yakin ini di Asia ya, masalah misteri Pontianak ini kan secara umum disebut kuntilanak. Kuntilanak. Ya. Saya rasa itu setiap daerah pasti ada. Pasti ada, benar. Hanya saja berbeda Benar. cara menyebutkannya. Iya. Kalau versi Kayu Agung, kuntilanak itu adalah Pontianak. Nah, Om Pak Mulimanai, mudah-mudahan apa yang kami informasikan tentang misteri Pontianak ini akan makin menambah wawasan pengetahuan bagi Om Bapak Mulimanai, terutama bagi saudara-saudara kita yang berada di perantauan yang berasal tanah kelahiran daerah Kayu Agung. Mudah-mudahan semoga menjadi wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semuanya sebagai bahan cerita kita kepada anak cucu kita di masa-masa mendatang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.